Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin basyiran wa nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin Nabiyil Mustafa wa nuril huda wa syamsid duha wa badrid duja wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa'atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Rawahu at-Tirmidzi. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah salat Jumat yang senantiasa diangkat derajatnya, dimuliakan dan dirindukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita berada pada dunia yang berubah sangat luar biasa. Hari ini kita dihadapkan dengan perubahan-perubahan ekonomi, sosial, politik, budaya, culture yang sangat luar biasa. Kita hari ini dihadapkan dengan perubahan iklim, cuaca, climate change yang sangat luar biasa. Bahkan kalau kemudian hari ini kita mencoba membuka data dari BMKG atau dari World Meteorological Organization WMO, bahwa tahun 2024 adalah tahun terpanas dalam sepanjang sejarah umat manusia dengan kenaikan derajat 1,5 Celcius. Perubahan-perubahan iklim yang kemudian sedang diusahakan dan mulai diusahakan climate change mulai tahun 1972 agar tidak panas, tetapi hari ini tengah terjadi di tengah-tengah kehidupan manusia. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hari ini kita hidup di era society 5.0 dengan teknologi yang sangat luar biasa, sebuah kecepatan yang memberikan sebuah harapan dan kebaikan, tapi di lain sisi memberikan sebuah kekhawatiran, kegelisahan yang ada di antara diri kita. Tapi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kemudian kita sempat membaca beberapa buku yang sangat populer, membaca buku yang sangat familiar, salah satu buku yakni adalah dari seorang Geoff Hitchcock, judulnya adalah It Was the Battle for Global Resource, atau kemudian judul yang lain dari seorang Yuval Noah Harari, Homo Das, A Brief History of Tomorrow. Buku-buku itu ditulis dan mengkaji bagaimana perubahan-perubahan sosial, politik, ekonomi, cuaca yang ada, bahkan culture di antara diri kita. Tetapi yang terpenting hadirin yang dimuliakan oleh Allah, penelitian itu yang terpenting adalah bahwa konflik yang kemudian hari ini hadir, peperangan yang hari ini hadir, itu semata-mata karena kepentingan untuk mempertahankan sumber daya alam manusia. Kalau hari ini ada yang mengatakan bahwa konflik itu lahir karena ideologi, kalau kemudian ada yang berbicara bahwa konflik itu lahir dari tauhid, bukan. Semua itu adalah benar-benar semata untuk mempertahankan kekuasaan dan kekuatan di antara diri kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sekali lagi, kebaikan apapun yang hari ini hadir dalam dan singgah dalam kehidupan diri kita, mari bahwa kebaikan itu diberikan oleh Allah semata-mata untuk memberikan penegasan dalam diri kita, untuk meneguhkan kesetiaan kita bahwa hari ini kita masih adalah hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kemudian di lain sisi hari ini sedang diuji oleh Allah, musibah kemudian datang silih berganti di hadapan Allah, percayalah bahwa itu juga semata-mata bahwa Allah sedang ingin menguatkan diri kita, menegaskan sekali lagi bahwa diri kita ini masih tetap dan akan terus tetap menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dalam kesempatan yang luar biasa hari ini, dalam majelis yang luar biasa hari ini, mari
Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah senantiasa sehatkan diri kita, Allah senantiasa sehatkan nurani diri kita, Allah sehatkan hati nurani diri kita, sehatkan mental diri kita, dan sehatkan segala apa yang ada dalam kehidupan diri kita. Kenikmatan-kenikmatan jabatan, harta, kehidupan, anak yang kemudian hari ini kemudian kita nikmati, percaya dan yakinlah bahwa suatu hari nanti akan jauh lebih nikmat, akan jauh lebih bahagia ketika Allah benar-benar ridha terhadap apa yang ada dalam diri kita. Singkatnya perjalanan manusia hari ini pada akhirnya hanyalah untuk mempersiapkan perjalanan kita selanjutnya untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata orang, kita ini petualang. Kata orang, kita ini pengelana. Kata orang, kita ini hanya mampir ngombe, abiris sabil, yang kemudian kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi setelah ini di antara diri kita. Bahwa ketika orang Jawa memiliki falsafah tanjalmo keno kiniro, bahwa apa yang kemudian hari ini kita perjuangkan, apapun yang hari ini kita ikhtiarkan, apapun yang hari ini kita korbankan, yakinlah bahwa kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi di ujung penghidupan kita, kecuali semua itu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sekali lagi, kebaikan, kegelisahan ataupun ujian itu semata-mata diperuntukkan untuk kita karena kita butuh Allah, bukan Allah yang butuh kita. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara ilallah, kita yang butuh Allah, Allah tidak membutuhkan kita. Kitalah sekali lagi yang benar-benar akan terus butuh ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di sisi lain ada buku yang sangat luar biasa dari seorang Tim O'Reilly. Judulnya adalah What's Future and Why It's Up to Us, menceritakan bagaimana masa depan manusia. Ketika dunia berputar sangat cepat, waktu kita akan bergulir sangat cepat. Sekencang apapun hari ini kita berlari, secepat apapun kita hari ini berjalan, sekencang apapun kemudian hari ini kita menggenggam dunia kita hari ini, toh pada akhirnya kemudian wa anna ila rabbikal muntaha, pada akhirnya hanyalah Allah lah menjadi tujuan akhir dalam perjalanan dan petualangan kita hari ini. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ketika hidup di teknologi yang sangat luar biasa, memberikan sebuah harapan, tapi di lain sisi juga memberikan sebuah kekhawatiran yang luar biasa. Maka kalau kemudian hari ini kita mencoba membuka beberapa data dari Ipsos Global tahun 2023 bahwa 44% kesehatan mental itu menjadi sebuah perhatian utama dalam sebuah negara. Atau kemudian di lain sisi rata-rata anak hari ini umur 16 hingga 29 tahun, per 40 detik kalau kita membuka data WHO, membuka Harvard University, rata-rata umur 16 hingga 29 tahun atau bahkan lebih, mereka cenderung melakukan bunuh diri. Mengapa? Bukankah mereka orang-orang yang melakukan bunuh diri orang-orang yang terpelajar? Mereka orang yang terpelajar. Bukankah mereka orang-orang yang kemudian memiliki harta kekayaan yang luar biasa? Mereka mempunyai kekayaan dan harta yang sangat luar biasa. Tapi mengapa kemudian mereka melakukan hal itu? Dalam penelitian mengatakan bahwa keputusasaanlah, kekecewaanlah yang kemudian ada dalam hidup mereka, yang kemudian mereka tidak mampu memanajemen, mengelola hati mereka, bahwa musibah, ujian yang hari ini datang dalam kehidupan kita ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pada akhirnya kemudian hari ini kita masuk di bulan Ramadan. Bersyukur alhamdulillah, tidak semua orang menikmati bulan Ramadan, dan Allah hari ini masih memberikan kesempatan itu kepada kita untuk bagaimana beribadah yang sangat luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana kita hari ini? Sudah cukupkah semua itu di hadapan Allah? Andai merasa diri kita ini paling suci di hadapan Allah, andai paling merasa diri kita ini salat cukup di hadapan Allah, andaikan hari ini kita merasa bahwa puasa kita cukup di hadapan Allah, lupakah kita terhadap bagaimana sindiran keras dari Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan sebuah nasihat yang sangat luar biasa kepada kita? Fala tuzakku anfusakum,
Jangan pernah kemudian hari ini di antara diri kita merasa yang paling bersih, merasa yang paling suci. Wa huwa a'lamu biman ittaqa. Karena sesungguhnya hanya Allah lah yang benar-benar tahu siapa di antara diri kita yang benar-benar suci dari Allah Subhanahu wa taala. Atau kemudian pesan dari seorang Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam kitabnya Hikam. Beliau pernah memberikan sebuah nasihat, laula jamilus sitrih, andai saja kemudian tidak ada penutup indah Allah yang menutupi kesalahan kita hari ini, bukan karena Allah welas asih terhadap dosa-dosa kita hari ini, percayalah bahwa tidak ada satupun kemudian Allah menerima semua amal ibadah kita hari ini. Mengapa? Hanyalah kita dan Allah yang benar-benar tahu mengapa amal kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau kemudian yang lainnya, seorang Ibnu Athaillah As-Sakandari pernah juga memberikan sebuah nasihat, min alamatil amal. Andaikan seseorang, siapapun di antara diri kita, termasuk khatib sekalipun di antara kita hari ini, yang masih terus membangga-banggakan amal kita, masih terus membangga-banggakan puasa kita hari ini, membangga-banggakan bahwa semua yang kita lakukan ini cukup di hadapan Allah, tetapi di saat itulah kemudian muncul sifat yang lain, nuqsanur raja ala wujudiz zalal. Kita lupa amal-amal itu ada sang penilainya, dan sang penilainya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita bangga dan ingat terhadap amal kita, tapi kita lupa bahwa ada sang penilai yang sangat luar biasa atas amal-amal diri kita, yakni Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kita masih di awal bulan Ramadan. Masih kemudian kita Allah memberikan kesempatan diri kita hari ini. Akhir yang baik tergantung bagaimana kita memulainya dengan baik hari ini. Kalau kemudian kita mau belajar dari para sahabat, kalau kemudian kita hari ini mau belajar dari para sahabat, ulama salafus soleh, tabi'in tabi'in, bagaimana yang ibadah mahdhahnya, hablum minallahnya luar biasa, tidak pernah putus salatnya, puasanya juga tidak pernah putus, bahkan sedekahnya juga tidak pernah putus. Tetapi hubungan dengan sesama manusia tidak baik di hadapan Allah. Ingatkah kita bahwa ada cerita seorang Syekh Abdul Aziz Ad-Dabakh, atau kemudian seorang sahabat bernama Ad-Jurayj, bagaimana ketika dia adalah orang yang pintar, dia adalah saat muda adalah orang yang alim, tapi suatu hari nanti dipindah oleh Allah dari surga menuju neraka. Mengapa? Ketika sang ibunda memanggil dirinya Syekh Abdul Aziz Ad-Dabakh, ia berpura-pura tidur dan kemudian tidak bercepat lari kepada bundanya, dan Allah murka terhadap anak-anak yang demikian. Atau kemudian kita ada cerita seorang sahabat yang kemudian kita bisa temukan di dalam kitab Syu'abul Imam karangan Imam Al-Baihaqi. Bagaimana ketika sahabat sowan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna fulanata taqumul lail wa tasumun nahar wa taf'al wa tasaddaq. Ya Rasul, saya ini punya tetangga ya Rasul. Tetangga saya ini sholatnya luar biasa, puasanya tidak pernah batal ya Rasul, sedekahnya tidak pernah telat ya Rasul, tetapi sayang beribu sayang ya Rasul, wa tu'di jiranaha, tetapi dia paling sering kemudian menyakiti tetangganya dan orang sekitarnya dengan lisannya. Lalu apa jawaban Rasulullah? La khaira fiha, tidak ada jawaban kebaikan sedikit pun dalam dirinya. Dan catat, wahia min ahlin nar, walaupun ibadahnya luar biasa, hablum minan nasnya tidak, Allah kemudian mencatat bahwa itu adalah salah satu calon penghuni neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi, mari, mumpung kita masih di awal bulan Ramadan, masih banyak hari yang kemudian harus kita lewati. Sekali lagi, ibadah kita yang kita lakukan hari ini bukan tentang apapun, puasa yang hari ini kita lakukan bukan tentang bagaimana kita ingin surganya Allah. Ibadah kita hari ini bukan tentang ingin menjauhi nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, ibadah kita bukan untuk surga, ibadah kita bukan untuk neraka. Ibadah kita hanya semata-mata untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kemudian itu ditegaskan dalam Al-Qur'an, wa an a'mala salihan tardah, ya Allah ya Rabb, biarkan aku melakukan amal-amal kebaikan yang kemudian engkau ridhai. Dan bukankah itu menjadi doa yang selalu kita panjatkan
di malam hari di saat tarawih. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Yang kita minta pertama kali bukan surga, yang kita minta yang pertama kali adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sekali lagi semoga Allah senantiasa memberikan kita kekuatan zahiran wa batinan, memberikan kebahagiaan, memberikan ketenangan dan kenyamanan dalam setiap langkah kehidupan diri kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup khutbah, kalau kemudian kita ingat juga bagaimana Ibnu Athaillah As-Sakandari pernah memberikan sebuah nasihat, rubbama fatahalaka babal qabul. Terkadang Allah memberikan kesempatan kita untuk beribadah, Allah memberikan kesempatan kita untuk bulan puasa, Allah memberikan kita kesempatan untuk sholat Jumat, tetapi sekiranya di lain sisi wa ma fatahalaka babal qabul, tapi sebaliknya justru Allah tidak mampu menerima amal-amal kebaikan itu. Tapi sebaliknya, wa rubbama qada 'alaika bidzambi, terkadang kita diuji oleh Allah dengan kegelisahan, dengan kekhawatiran, dengan ujian, dengan musibah, bahkan dengan dosa. Fakana fil wusul, terkadang dengan ujian-ujian itulah kita benar-benar sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sekali lagi kita belajar agama bukan untuk menjadi Tuhan, kita belajar agama untuk benar-benar tahu bagaimana ajaran Allah Subhanahu wa taala. Kegelisahan, kekhawatiran, ketakutan yang ada dalam hati kita hari ini itu hanyalah bahasa rindu yang terkadang kita lupa bahwa itu adalah bahasa rindu dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sekali lagi semoga Allah suatu hari nanti memanggil diri kita dalam keadaan bihusnil khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Salamun qawlan min rabbir rahim wa amtazul yawma ayyuhal mujrimun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim.